Halo halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Mama Kaindra. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Oke, seperti biasa kalau udah awal bulan aku mau sharing tentang budgeting di bulan Agustus ya teman-teman. Nah ini aku mau review dulu budget di bulan Juli. Untuk di bulan Juli ini sisanya hanya sedikit, sekitar Rp9.000. Jadi yang bersisa itu di grocery sebesar 7.000 dan belanja mingguan ketiga itu sebesar Rp2.000. Yang lainnya itu habis tidak bersisa ya. Gimana nih teman-teman keadaan budget di bulan kemarin, di bulan Julinya aman atau masih minus? Mudah-mudahan aman-aman aja ya. Kalau misalnya minus tetap semangat untuk melakukan budgeting karena melakukan anggaran rumah tangga ini adalah sebuah proses yang harus dibiasakan, tidak langsung bisa atau tidak selalu mulus ya. Yang penting kita punya pembiasaan untuk mengatur agar lebih rapi keuangannya. Oke, seperti biasa sisa dari budget di bulan Juli ini aku akan tabungkan walaupun sedikit nggak apa-apa. Aku nabung Rp5.000 ke tantangan menabung Rp2.000.000. Ini tuh masih banyak banget ya, tapi aku nggak terlalu buru-buru sih ini ya, sesisanya aja karena kan nggak mungkin ya di mepet banget gitu ya kebutuhan, karena memang udah pas gitu ya. Kalau misalnya ada sisa banyak alhamdulillah, kalau sisa sedikit pun gak apa-apa. Oke, selanjutnya ini adalah tabungan recehku yang 2000-an. Alhamdulillah di bulan Juli ini bisa mengumpulkan sebanyak 15 lembar uang 2000-an ya teman-teman. Nah ini aku akan satukan dengan bulan kemarin itu ada 9 lembar, jadi aku tambahkan 1 lembar dari bulan ini. Gimana teman-teman, punya nggak tabungan receh seperti ini? Kalau belum punya cobain aja, karena ini hanya dimulai dari 2000-an gitu dan nggak berat kita untuk mengeluarkan atau menabungnya. Lama-lama udah banyak aja gitu. Oke, ini udah beres nabung 2000-annya. Jadi tadi aku tandain 2 kotak yang berarti ada 20 lembar uang 2000-an yang ditabung, dan ini sisanya 4 lembar aku akan satukan dengan tabungan 2000-an di bulan depan. Oke, sekarang waktunya buat budget di bulan Agustus ya. Sedikit cerita nih, di bulan Juli kemarin itu aku memutuskan untuk menyekolahkan anakku ke PAUD deket rumah aja, yang deket-deket, dan biayanya pun gak terlalu mahal juga. Yang penting yang aku cari itu adalah gimana dia bersosialisasi, terus bermain biar gak jenuh gitu ya di rumah. Dan kalau misalnya sekolah ternyata itu tuh uang jajannya jadi lebih besar ya, karena kita harus menyiapkan bekal, terus belum kalau pulang sekolah tuh dia pengennya jajan gitu ya. Dan bulan lalu tuh aku gak memprediksikan itu, jadi di bulan ini tuh aku akan memperbesar anggaran untuk anak ya. Oke, lanjut lagi ke budgetingnya. Jadi seperti biasa ya teman-teman, untuk budgeting ini aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu saving, yang kedua giving, dan yang terakhir living. Nah setelah dapat gaji dari suami, yang pertama harus dilakukan adalah menabung ya teman-teman. Menurutku kalau nabung itu lebih enaknya langsung di awal gitu, agar tidak kebablasan gitu untuk menggunakan uangnya. Nah nominal di saving ini sebenarnya berubah-ubah ya kalau aku teman-teman. Jadi sebelum menulis budget ini aku udah coret-coret dulu di buku, kira-kira berapa sih setiap bulannya aku bisa menyimpan disesuaikan dengan kebutuhan di bulan itu. Nah untuk bulan ini ada tabungan rencana yang aku tidak sebutkan ya nominalnya, terus ada tabungan Idul Fitri 150.000, ada investasi besar 100.000, ada dana jaga-jaganya 100.000, ada pendidikan anak 100.000, dan ada kebutuhan 100.000. Kebutuhan di sini tuh kayak servis motor, skincare gitu, yang tiap bulannya itu enggak pasti akan dikeluarkan. Jadi aku tuh nabung dulu buat nanti membeli atau menyervis.
Oke, lanjut, ini di living. Di living ini ada beberapa kategori. Untuk anggaran di living ini cuma ada 2 sih yang berubah dari bulan sebelumnya. Yang pertama itu di groceries aku naikin 50.000 karena memang banyak bahan-bahan yang habis jadi harus aku beli. Terus yang berubah lagi atau yang naik lagi itu kebutuhan anak karena kan udah sekolah, jadi aku masukin di sini udah sama SPP dan uang jajannya aku naikin dikit lah ya. Terus yang lainnya masih tetap sama ya. Dan kalau misalkan ini ditotalin itu sebanyak 2.760.000 rupiah. Insya Allah ini akan cukup untuk 1 bulan ke depan. Oke, ini waktunya untuk memindahkan uang yang pembayarannya cash ke dalam dompet ya. Sambil masukin uang nih aku mau sharing sedikit ya teman-teman. Jadi kemarin-kemarin itu pikiranku tuh penuh dengan keandai-andaian gitu ya, atau keresahan akan masa depan. Kayak berandai-andai kapan ya punya mobil misalkan, kapan punya ini ya, kapan ya punya itu, bisa gak sih aku punya ini, kayak gitu-gitu loh, terbersit selalu gitu di pikiran. Terus tiba-tiba tuh aku menemuin reels yang bener-bener ngena gitu. Mungkin teman-teman juga udah lihat, cuma aku mau ngutip sedikit. Jadi intinya tuh ketika kita tuh belum punya sesuatu yang kita pengen, itu tuh berarti kita tuh gak membutuhkannya, sesimpel itu gitu. Dan aku pikir-pikir, oh iya ya, ternyata memang aku gak butuh itu, belum butuh itu. Mungkin suatu saat nanti kalau misalnya aku memang butuh, Allah pasti akan kasih gitu. Dan harus hati-hati, pengandaian kayak gitu tuh bisa membuat kita luput dari hal-hal berharga yang udah Allah kasih ke kita gitu. Sesuatu itu akan datang sesuai dengan yang sudah digariskan Allah untuk kehidupan kita. Keberhasilan orang lain tidak akan mengurangi rezekimu. Jadi peluklah apa yang kamu punya. Berbahagialah selagi semuanya masih ada. Dan selagi masih sempat. Itu reelsnya bener-bener ngena banget deh pokoknya. Jadi aku tuh sadar diri dan bener-bener waduh, pikiran ini tuh salah banget gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan sudah waktunya Allah akan kasih gitu nih teman-teman. Itu sharing dikit ya. Semangat juga nih buat teman-teman yang memang punya rencana-rencana dan belum Allah kasih, tetap semangat karena yakin deh Allah itu akan memberikan di waktu yang tepat. Dan sekarang itu memang kita nggak membutuhkannya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Setelah tadi memasukkan uang kebutuhan bulanan ke dalam dompet, sekarang ini aku lagi memasukkan uang saving ke dalam dompetnya juga. Jadi ini itu adalah saving yang aku simpan dalam bentuk cash. Oke, alhamdulillah udah beres video budgeting di bulan ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton videonya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video ini. Maaf bila ada kesalahan ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.